Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Richard Flex Richard. Di video kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Citra Garden Serpong, klaster Bellefleur, Chloe, Diandre, dan juga Elaya, serta klaster Lakovia. Untuk klaster Iris, videonya kita udah upload terpisah, linknya bisa kalian cek di deskripsi di bawah ya. Sekarang kita sedang berada di atas Jalan Boulevard Citra Garden Serpong. Di bawah ini kalau kalian lihat di sisi kiri dan kanan masih banyak tanah-tanah merah. Ini nantinya akan dibangun ruko-ruko teman-teman. Jadi sepanjang jalan dari Citra Garden Serpong ini akan dibangun ruko-ruko sehingga banyak sekali tempat perbelanjaan, convenience store dari sepanjang jalan Citra Garden Serpong ini ya. Nah sekarang di bawah ini kita sedang berada di depan gerbang masuk dari klaster Bellefleur yang sisi kiri. Nah ini adalah gerbang masuk dari klaster Bellefleur. Udah rapi dari lantainya dan juga gerbangnya sudah lumayan dicat-cat ya. Kemarin tuh masih botak, masih polos aja. Dan sekarang sudah mulai kelihatan nih progres pembangunan dari gerbang masuknya. Ya karena mungkin ada launching klaster Lakovia, jadi halaman depannya dipercantik dulu nih teman-teman. Nah ini adalah contoh tanah yang akan dibangun menjadi ruko. Posisinya itu di samping gerbang masuk dari klaster Chloe. Nah sekarang kita sudah masuk di klaster Chloe. Untuk progres pembangunannya seperti minggu-minggu kemarin itu udah banyak yang diatepin juga. Kemudian di bawah itu yang biru-biru kayaknya itu septic tank tapi masih belum ditanam ya. Jadi mungkin galiannya belum selesai atau ada hal-hal yang harus diperhatikan lagi sebelum ditanamin tuh septic tanknya. Ya kalau nggak salah itu septic tank sih, bukan toren air ya. Mungkin teman-teman yang mau koreksi boleh komen di bawah ya. Nah ini untuk sisi belakang dari klaster Chloe, semua rumahnya kalau kalian lihat di sini ada 3 baris, semuanya sudah selesai untuk pengatapannya. Nah ini dari ujung ke ujung udah selesai ya. Dan di sisi kanan belakang juga sudah diatepin juga. Jadi yang bagian belakang ini secara umum atapnya sudah selesai. Tinggal dirapihin bagian terasnya, di situ masih berantakan juga, dan jalanan-jalanan klaster yang belakang ini masih tanah-tanah merah semua ya. Jadi nantinya kalau sudah rapi nih fasad depannya, kemudian teras-terasnya udah rapi, barulah akan dilanjutkan untuk pemasangan paving block di jalanan klaster bagian belakang Chloe ini ya. Nah so far sih fasad depannya masih ya belum selesai lah, baru diatepin, selesai diatepin barulah digarap mungkin bagian dalam-dalamnya gitu. Nah untuk klaster Chloe ini rumahnya tipenya satu lantai semua dan mulai lebarnya itu dari 5 hingga 7 ya. Jadi semuanya tipe satu lantai, mulai lebarnya dari 5 kali 10 hingga yang paling gede itu lebarnya 7 kali 12. Nah klaster Chloe ini yang kita lihat di sini nggak terlalu banyak rumahnya. Jadi kalau kita mau keluar jalan kaki ke depan ya, mau belanja ke Indomaret itu masih bisa lah jalan kaki. Kalau dibandingkan dengan klaster Bellefleur itu kan lumayan gede tuh klasternya, apalagi kalau rumah kalian posisinya itu di belakang atau jauh dengan gerbang utama, ya kan lumayan effort gitu, harus keluarin motor dulu atau enggak sepeda listrik gitu kan. Nah ini untuk overall pembangunan dari klaster Chloe so far ya masih on progress aja, pengatapannya udah selesai, kemudian ya bagian dalamnya dirapi-rapihin dulu lah. Kemudian dibikin terasnya serta ditanamin tuh septic tanknya. Kita sudah melihat progres pembangunan dari klaster Chloe, dan di sini dari gerbang klaster Chloe sisi kiri dan kanan masih terus digarap ya untuk pembuatan ruko-rukonya, baik dari depan klaster Chloe maupun depan klaster Bellefleur. Nah ini contohnya di depan klaster Bellefleur ini sudah terpasang pondasi-pondasi tiang pancang untuk pembuatan ruko La Vallée tahap pertama. Jadi ruko La Vallée tahap pertama itu posisinya dari depan klaster Iris hingga di posisi Diandre. Nanti tahap keduanya rukonya akan dimulai launching mungkin tahun depan ya. Posisinya itu di depan klaster Elaya dan juga sekitaran clubhouse atau lake park yang di belakang ya. Nah sekarang kita lanjut melihat progres pembangunan dari klaster Bellefleur, klaster kedua dari Citra Garden Serpong. Untuk klaster Bellefleur, row-row jalannya sudah dipasangin paving block. Nah di bawah ini kelihatan ya semua jalanan row-row klasternya itu
Sudah mulai dirapi-rapihin nih, karena ya overall sudah hampir jadi semua rumahnya. Nah ini teras-terasnya pun sudah jadi ya. Kemudian untuk fasadnya juga sudah mulai dicat, sudah mulai ada aksen-aksen warna coklat kayu sesuai dengan tema rumahnya. Nah kemudian di sisi paling belakang juga row jalannya pun sudah rapi ya, sudah dipasangin paving block juga hingga belakang. Kemudian di sini ada perkebunan warga yang sudah mulai ditebang-tebang ini pohon-pohonnya. Kemarin itu nutupin rumah belakangnya ya, tapi sekarang sudah mulai dipotong-potongin. Nah, di sini jadi kelihatannya lebih terang untuk rumahnya ya, khususnya bagian belakang. Ini kenapa tanahnya agak nggak enak gitu lihatnya ya. Kenapa kayak nggak simetris gitu loh yang dibeli dari warga gitu. Entah nego-negonya gimana gitu kan. Kenapa kayak nanggung gitu loh yang dibeli. Jadi agak banyak tanah yang irregular gitu, banyak celah-celahnya gitu. Contohnya yang di bawah kiri ini nih. Nah ini ada sisa rumah warga tapi kan kayak nanggung gitu loh potong-potongan rumahnya. Jadi ya kayak aneh aja kalau kita lihat di sini gitu kan. Kurang estetik aja secara bentuk klasternya gitu. Tapi mungkin nanti taman yang di belakang tadi yang pohon-pohonnya ditebang itu apakah akan dibeli lagi oleh Ciputra? Ya kita nggak tahu juga ya. Mungkin ada yang punya info ya boleh komen di bawah ya teman-teman. Nah untuk klaster Beleflur yang sisi kiri dari gerbang masuknya ini rumahnya jauh lebih rapi ya dibandingkan sisi kanan yang tadi. Fasadnya udah dicat semua, terasnya udah jadi, kemudian tamannya pun sudah hijau dan saya nggak tahu apakah ada percepatan untuk serah terimanya karena ditargetkan itu mulai handover dari Maret 2025. Nah ini kan kalau kita lihat secara sekilas sih udah rapi semua teman-teman. Jadi tinggal diserah terimain aja yang sisi kiri dari gerbang masuk ini ya. Terutama yang dekat dengan gerbang masuk yang tadi itu hampir sebagian rumah tuh udah siap untuk serah terima. Tapi mungkin masih ditahan dulu untuk serah terimanya, saya kurang tahu juga. Mungkin ya teman-teman yang ngambil unit yang bagian depan dekat dengan gerbang masuk tadi boleh komen di bawah ya apakah ada percepatan untuk serah terimanya karena yang kita lihat bersama tadi udah rapi banget gitu yang paling depan tadi dekat dengan gerbang masuk belok ke kiri bisa langsung serah terima dan kemudian kan sekarang lagi musim hujan tuh jadi bisa langsung kelihatan kalau misalnya lagi hujan ada yang bocor misalnya plafonnya atau dindingnya rembes bisa langsung diklaim untuk pergantian atau perbaikan gitu. Oke, dari klaster Beleflur kita lanjut melihat progres pembangunan dari klaster Diandre. Nah, di sini klaster Diandre seperti pada minggu kemarin ini sudah mulai dibangun juga pondasi-pondasinya, sudah mulai dicor-cor juga. Untuk rumahnya juga sudah mulai dipeta-petain ya posisi rumahnya gitu dan di sini kita lihat juga banyak sekali galian-galian untuk pemasangan pondasi. Ya sudah mulai dikerjain lah untuk klaster Diandre karena beberapa minggu kemarin kita lihat kan cuman ada tancepan-tancepan pondasi doang gitu tiang pancang gitu kan. Tapi sekarang sudah mulai digarap karena mungkin ya klaster Iris sudah beres, klaster Beleflor juga sudah mulai beres. Jadi kontraktornya mulai digeser ke klaster Diandre ini ya. Dan
Oke, setelah selesai dari klaster Diandre, sekarang kita lanjut untuk lihat progres pembangunan dari klaster Elaya, klaster kelima dari Citra Garden Serpong yang memiliki beberapa jenis fasad rumah ya. Jadi buat yang belum tahu, ada beberapa fasad itu. Yang pertama yang ada di sebelah marketing gallery, di situ ada kayak 5 ukuran, 5 tipe. Kemudian ada launching lagi klaster Ultimate, Elaya Ultimate, itu ada rumah 3 lantai. Nah, di bawah ini sedang ada pembangunan, ini kayaknya rumah contoh untuk Elaya Ultimate nih yang 3 lantai. Nah, selain rumah tipe 3 lantai dan juga tipe 2 lantai, di klaster Elaya ini juga menawarkan rumah tipe 1 lantai yang fasadnya itu sama persis dengan klaster di Bellefleur dan juga klaster Chloe. Jadi buat teman-teman yang ngambil rumah di klaster Elaya ini menawarkan banyak sekali opsi sesuai dengan kebutuhan dan juga budget kalian. Kalau kalian mau ambil rumah tipe 3 lantai bisa ngambil Elaya Ultimate. Kalau kalian mau tipe 2 lantai bisa ambil Elaya Origin ya sebutannya, atau Elaya yang pertama lah gitu. Kemudian yang terakhir ada rumah dengan tipe 1 lantai yang fasadnya itu mirip dengan klaster Bellefleur dan juga Chloe. Nah, untuk progres dari klaster Elaya kita lihat di sini masih terus dibuat saluran air dari belakang hingga ke depan. Nah, di sini masih on progress aja untuk pembuatan saluran airnya, dan juga tembok-tembok pemisah antar area Elaya dan juga tanah warga ini masih terus dibikin ya. Jadi ini kayaknya batu pondasinya itu sudah tertanam, tinggal dibikin tembok-tembok peningginya tuh. Nah, ini yang di pinggir-pinggir sudah tertanam semua. Kemudian kalau temboknya udah jadi, barulah dilanjutkan untuk pembuatan perumahannya ya. Untuk flow-nya kurang lebih kayak gitu. Baik, setelah kita melihat progres dari klaster Elaya, sekarang kita ke depan lagi. Nah, ini adalah jalan terakhir yang sudah dibikin dari Citra Garden Serpong, masih berhenti sampai sini. Nah, ini nantinya jalan Citra Garden Serpong akan tembus ke jalan Gunung Maloko ya teman-teman. Jadi nanti di bawah ini akan ditarik garis lurus hingga tembus ke jalan Gunung Maloko. Nah, ini contohnya nih, akan lurus ke depan tuh. Nembusin tanah-tanah hijau itu akan dibangun jalanan dari Citra Garden Serpong. Tapi untuk jalan belakang yang kiri itu jalan padat karya ya as it is ya. Jadi akan ada jalur baru lagi dari Citra Garden Serpongnya gitu. Jadi nggak memperbesar jalan padat karya yang di belakang tadi, melainkan akan ada jalan baru tembus ke jalan Gunung Maloko. Oke? Kemudian kita lanjut, di bawah ini adalah Lake Park yang dibikin oleh Citra Garden Serpong. Per video ini saya buat sudah soft launching, nanti videonya akan saya buat isi Lake Parknya seperti apa. Linknya saya taruh di deskripsi atau nongol di sisi kanan atas dari video ini ya. Ya mungkin secara gambar keseluruhan kurang lebih bentuknya kayak gimana sih interiornya, isi dalamnya dari Lake Park itu. Bisa dicek di link sisi kanan video ini ya. Kalau udah upload nanti bakal nongol tuh linknya. Nah, kemudian di seberang Lake Park ini adalah klaster premium dari Citra Garden Serpong, klaster Lakovia. Ini juga sudah jadi, rumah contohnya udah rapi. Sebelumnya saya sudah masuk juga di klaster Lakovia ini, tapi masih belum tertata ya interiornya. Jadi masih agak berantakan, tapi udah kelihatan lah kurang lebih fasadnya atau isi rumahnya kayak gimana gitu. Dan kalau kalian yang mau ngambil rumah klaster Lakovia, klaster premium dengan view Lake Park ini, bisa langsung aja chat saya via WhatsApp, nomornya saya taruh di bawah. Jadi kalian bisa dapetin spot rumah kalian dengan posisi yang terbaik menghadap ke Lake Park ya. Jadi jangan lupa teman-teman buat ngambil klaster Lakovia ataupun klaster Elaya. Kalau masih ada yang berminat, bisa langsung aja chat saya via WhatsApp, nomornya saya taruh di bawah ya. Nah, ini adalah Lake Park-nya. Ini tone-nya juga warna coklat sama dengan kayak tone warna perumahan Iris, Bellefleur, dan Chloe. Ya overall semua warna dari klaster Citra Garden Serpong itu warna coklat ya dominasinya. Kecuali klaster Lakovia yang merupakan klaster premium gitu. Jadi agak dibedain lah tone warnanya dengan beberapa klaster sebelumnya gitu.
Baik teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya terkait dengan progres pembangunan dari Citra Garden Serpong, klaster Bellefleur, Clouy, Diandre, Elaya, dan juga Locovia. Nanti di next video saya akan liatin clubhouse dari klaster Iris seperti apa, dan clubhouse atau lake park di belakang tadi seperti apa ya. Jadi ditungguin aja videonya teman-teman, kalau udah upload pasti nongol linknya di sisi kanan atas video ini ataupun di deskripsi. Dan buat teman-teman sekali lagi yang mau ngambil rumah di klaster Locovia, klaster Elaya, juga bisa langsung aja chat saya via WhatsApp. Kalau kalian mau lihat rumah contohnya juga bisa, nanti kita janjian aja. Sehingga kalian bisa dapetin posisi rumah terbaik sesuai dengan keinginan kalian, oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, yang udah like, comment, dan subscribe, yang udah support via transfer rekening ataupun via Saweria, dan juga join membership. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye, ciao.